Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernaldi, NPM 20170505104 dari kelas C. Ingin menjelaskan kuis dan tugas 9 TBA. Nah, di sini ada dua soal untuk kuisnya, di mana yang pertama untuk tata bahasa konteks berikut, berikanlah penurunan untuk memperoleh untayan itu B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Lalu yang kedua ini membuktikan bahwa tata bahasa konteks tidak berikut adalah ambigu. Soal nomor 1, di mana tadi kan S sama dengan B besar A kecil ya, atau A besar B kecil. Saya mengambil jawabannya A besar B kecil, di mana nanti S ini akan jadikan A besar B kecil. Lalu A besar ini akan dijadikan menjadi A besar B kecil. Maka akan terbentuk persamaan A besar B kecil B kecil. Lalu A besar ini akan dijadikan menjadi A kecil nanti, sehingga persamaannya akan menjadi A besar A kecil B kecil B kecil. Lalu A besar ini akan dijadikan disederhanakan atau diturunkan menjadi S besar dan A kecil, sehingga persamaannya akan terbentuk S besar A kecil B kecil B kecil. Lalu S ini kita turunkan menjadi B besar A kecil, sehingga mendapatkan persamaan itu B besar A kecil A kecil A kecil, B kecil B kecil. Lalu B besar ini akan kita turunkan menjadi B besar B besar A kecil. Sehingga persamaannya akan menjadi B besar A kecil A kecil A kecil A kecil, B kecil B kecil. Lalu B besar ini kita jadikan menjadi B kecil, sehingga persamaannya akan menjadi B besar B kecil, A kecil A kecil A kecil A kecil, B kecil B kecil. Lalu B besar yang ini, yang satunya lagi kita jadikan menjadi B kecil atau diturunkan menjadi B kecil, sehingga mendapatkan persamaan B kecil B kecil, A besar A besar, A besar A besar, B kecil B kecil. Sehingga kita dapat hasil, yaitu seperti untayan di soal, di mana B kecil B kecil, A besar A kecil A kecil, A kecil A kecil, B kecil B kecil. Berarti terbukti ya bahwa pencarian kita ini benar. Lalu lanjut soal nomor 2, di mana buktikan bahwa tata bahasa ini berikut ambigu. Saya ada dua kemungkinan ya untuk mencari ambigu ini, tetapi saya akan mengambil yang string A kecil kecil, B kecil B kecil B kecil. Di sini S besar kita jadikan menjadi A kecil B besar. Nah, lalu B besar ini akan kita jadikan atau turunkan menjadi A kecil B besar, sehingga memperoleh persamaan A kecil B besar, B besar. Lalu B besar ini kita jadikan menjadi S besar B kecil. B kecil S besar, sehingga akan diperoleh persamaan yaitu A kecil, B kecil, S besar, B besar. Lalu B besar ini kita turunkan menjadi A kecil, B besar, sehingga memperoleh persamaan itu A kecil, B kecil, A kecil, B besar, B besar. Lalu B besar ini kita turunkan menjadi B kecil, sehingga memperoleh persamaan A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B besar. Lalu B besar ini akan kita turunkan menjadi B kecil, sehingga dapat diperoleh persamaan itu A kecil, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Karena tidak ada yang sama persamaan ini, maka tidak ambigu. Saya lanjut ke bahasa konteks. Pokok bahasan kita ada definisi dan sebagainya, bisa dilihat sendiri. Lalu saya akan membacakan definisi bahasa konteks. Definisi bahasa bebas konteks itu adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Lalu ada definisi CFG, di mana definisi CFG ini yaitu sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya.
Aturan produksi yang termasuk CFG yaitu contoh pada aturan produksi di mana alfa sama dengan, menuju ke beta, di mana batasannya hanyalah ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel. Lalu ada parsing, di mana parsing atau, pohon tree adalah suatu graf berhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan atau defense tree atau parsed tree itu berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untayan dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Contoh, ini adalah aturan produksi di mana S besar menuju persamaan A kecil, A besar, B besar. Lalu nanti, A besar ini kemungkinan kita bisa turunkan menjadi A kecil di mana A kecil ini akan, bisa diturunkan menjadi A besar atau A kecil. Lalu B besar ini kita bisa turunkan ke B kecil, di mana B kecil ini mampu untuk bisa menjadi B besar atau B kecil. Untai yang dicari adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Lalu pohon penurunan atau defined tree atau parse tree untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Lalu setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contohnya, definisinya di mana ada dua, yaitu leftmost derivation, yang kedua ada rightmost derivation. Leftmost derivation ini yaitu suatu penguraian atau penurunan dikatakan leftmost derivation bila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal terkiri yang diuraikan. Lalu rightmost derivation, di mana apabila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikan disebut dengan rightmost derivation. Contohnya di sini saya ada persamaan yaitu, G besar sama dengan A besar, B besar, S besar, lalu A kecil, B kecil, lalu S besar, P besar. Dengan aturan produksinya itu P di mana S besar ini bisa diturunkan menjadi A kecil, A besar, B besar, lalu A besar ini bisa diturunkan menjadi B kecil, B besar, B kecil, lalu B besar ini akan bisa diturunkan menjadi A besar atau alfa. Lalu leftmost derivation untuk menghasilkan string A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Pertama, S besar ini kita turunkan menjadi A kecil, A besar, B besar. Lalu A besar ini kita turunkan menjadi A kecil, B kecil, B besar, B kecil, sehingga persamaannya itu menjadi A kecil, B kecil, B besar, B kecil, B besar. Lalu, sabar, B besar ini kita bisa turunkan menjadi A besar atau alfa, sehingga diperoleh persamaannya A kecil, B kecil, A besar, B kecil, B besar. Lalu ya A besar ini bisa kita jadikan lagi menjadi, persamaan itu diturunkan menjadi B kecil, B besar, B kecil, sehingga diperoleh persamaannya A kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B besar. Lalu B besar ini bisa kita jadikan menjadi bisa kita hilangkan menjadi A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, lalu B besar. Lalu B besar ini kita hilangkan lagi, lalu menjadi A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Diperoleh persamaannya sesuai dengan untaian yang diperlukan. Rightmost derivation untuk menghasilkan string A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, sama saja seperti tadi, di mana S ini A kecil, A besar, B besar, B besar ini bisa kita hilangkan menjadi, atau kita jadikan A besar sehingga diperoleh persamaannya itu A kecil, A besar. Lalu A besar ini, tadi kan, persamaannya itu untaiannya di mana A besar itu bisa menjadi B kecil, B besar, B kecil kan. Sehingga di sini nanti A besar ini akan menjadi, B kecil, B besar, B kecil, sehingga diperoleh persamaannya itu menjadi A kecil, B kecil, B besar, B kecil. Lalu, B besar ini kan bisa menjadi A besar ya.
maka nanti, B besar ini dijadikan A sehingga diperoleh persamaan itu A kecil, B kecil, A besar, B kecil. Lalu A besar ini, dijadikan lagi persamaannya itu menjadi B kecil, B besar, B kecil sehingga diperoleh persamaannya itu menjadi A kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B kecil. Lalu B besar ini bisa kita hilangkan sehingga diperoleh persamaannya itu A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Contoh CFG dengan aturan produksi, di mana terdapat CFG dengan aturan produksi, yaitu S, A besar, S, A kecil, A besar, B besar, A sama seperti tadi ya. Nah, ini adalah CFG dengan simbol tree ya, di mana nanti S-nya itu menjadi persamaannya itu A kecil, A besar, B kecil, lalu A besar ini bisa menjadi diturunkan menjadi B kecil, B besar, B kecil, atau bisa diturunkan menjadi langsung B besar ini bisa diturunkan menjadi alfa. Lalu kalau menjadi B besar, kita dari B besar itu bisa diperoleh kan B besar tadi bisa jadi A besar ya, maka menjadi A besar, lalu A besar ini akan menjadikan B kecil, B besar, B kecil, lalu B besar ini bisa dijadikan alfa atau hasil akhirnya. Parsing dan keanggotaan. Untuk menentukan apakah string W berada di L atau G dengan cara sistematis membangun semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasilnya apakah yang sama dengan string W. Disebut executive searching parsing. Proses parsing yaitu proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Lalu kita ke materi selanjutnya di mana ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string, yaitu paling sedikit 2 pohon. Nah, ambiguitas ini tadi kita bahas di kuis 2 ya, di kuis nomor 2 di mana itu membahas tentang ambiguitas. Saya ada contoh soalnya. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut, di mana S besar itu menjadi S besar, lalu bisa menjadi A kecil, S besar, B kecil, lalu bisa menjadi alfa ya. Untuk memperoleh untayan A kecil, B kecil, B kecil, bisa terdapat 2 cara penurunan sebagai berikut, tapi saya akan membacakan yang sebelah kiri saja. Kita bisa baca di sini di mana S itu akan bisa menjadi SS atau A kecil, S besar, B kecil ya. Nah, saya akan membahas yang A kecil, S besar, B kecil persamaannya, di mana nanti S ini bisa diturunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, lalu S besar ini bisa diturunkan lagi menjadi A kecil, S besar, B kecil, lalu S ini bisa jadiin alfa, jadi S besar ini kita jadi turunkan menjadi alfa, di mana alfa ini adalah hasil akhirnya. Sekian dari saya, apabila saya ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.